Oke guys, cek 1 dan 3 dulu. Kan musuh situ. Wifi sebelah mati. Halo, Oh, dia udah ada. selamat datang di Udah ada kan aku biasanya connect di sini. acara. Nama podcastnya. Sebenarnya sih ini ya apa namanya? Udah aku minta. Sidang University of Softbone. Jadi Makan 23 Universitas Tulang Lunak. Universitas Softbone. Dari Softbone biasanya ini dari Softbone. Softbone. Oke. University of Tulang Lunak gitu kan. Hari ini kedatangan tamu yang saya tunggu dari dulu dan jarang kelihatan. Mora. Kita akan bahas Antonio, sebenarnya nama benernya tuh Antonio Gramsci ya, karena dia dari Italia. Cuma aku Ngomong Antoine kali ya. iya apa gaya-gaya ke Prancis-Prancisan gitu kan. Bataille. Tapi dia waktu dia di penjara di mana sih waktu itu? Waktu itu Di Itali. Di penjara di Itali. Mussolini ya? Enggak sih? era musuh. Bukan di ini Nusa Kambangan. Sebelum Mussolini siapa? Di Pulau Buru katanya. Dia gini di Cilacap. Di Cilacap. Oke. 30 Mei ini kalau kalender menurut kalender Jawa ataupun kalender Muslim, hitungan harinya itu dimulai setelah maghrib gitu. Jadi ini sebenarnya sudah masuk ke 1 Mei. 1 Mei. Woi, lama sekali di Tapi kalendernya juga bukan kalender Masehi sih. Jadi kali ini kita akan kedatangan fellow dari Profesor Kober Mora. Udah dikenalin tadi ya? Tadi belum ada titelnya tadi itu. Belum. Oke. Mora. seperti biasa. Menurut Normal. Mora, Yang satu Gramsci itu relevan nggak sih dengan kondisi masyarakat yang sekarang? ininya. Sebenarnya Isi pikirannya Gramsci gitu. gua tuh cuma bisa ngomongin ini tuh dari perspektif sebagai orang yang ada di gerakan mahasiswa doang. Karena kalau misalnya dalam konteks tekanan masyarakat sekarang mungkin nanti analisis terlalu reduksionis mungkin jadi. Oke. Paling gini. Sekarang Gramsci itu cuma dipakai sebagai apa ya? Sebagai alat aja gitu bagi mahasiswa untuk menjadi alas bagi mereka Oke. untuk meneriakan kata-kata hegemoni. Meneriakan kata-kata oligarki dan hal semacamnya gitu. Tapi tidak memahami gitu ya. Tapi tidak memahami sepenuhnya gitu loh. Karena Oke. karena memang ini ya mungkin dari segi estetiknya dulu ya. Gramsci Gramsci itu kan mewakili apa ya? Perjuangan orang muda aja gitu loh. Bagi kami itu mewakili perjuangan orang muda. Dia antifasis pada saat itu, komunis, masuk penjara, komunis barat. dan seterusnya. Jadi Mas bagi kita Gramsci itu cuma semacam ini murid yang dia tuh menyerap paham-pahamnya Marx, ya kan, terus dia mengaplikasikannya dalam ya udah gerakan revolusioner aja, gitu. Oke. Sebenarnya tindakan seperti apa sih yang dilakukan sama mahasiswa yang bagi Mora itu kelihatannya ini Gramsci banget gitu? Gramsci banget. Iya, kalau dari mungkin ada kecenderungan dari mahasiswa sekarang itu kepengen seperti Gramsci gitu kan, dari corak-coraknya. Tapi mungkin kan belum sempurna kan, karena mungkin dia masih mahasiswa kan, masih wajar-wajar aja salah tafsir atau apa itu kan masih wajar kan, normal gitu. Nah, paparan kalau kondisi mahasiswanya itu seperti apa, harapan yang dari pikirannya si Mora dalam menganalisis, sebenarnya mungkin Gramsci itu nggak seperti ini, harusnya tuh seperti ini gitu, dalam pendapat pribadinya aja. oke. Sebenarnya kalau menurut gua corak-corak Gramsci yang bisa dipakai oleh mahasiswa itu tendensi untuk bergerak ke arah gerakan yang moralis gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih, paham dengan jargon-jargon yang diambil dari Gramsci, hegemoni, apa lagi ya? Aku
ada satu yang aku tahu itu sebenarnya yang menurutku berkesan ya dari Gramsci itu kalau kita nanam pohon itu namanya pupuknya itu bukan pupuk buatan, namanya apa? Organis, intelektual organik. Iya. Nah, Oh itu. Kalau aku yang menurutku menarik dari Gramsci itu pikiran-pikiran organik ya. Misalkan dia kan mengkritik sebenarnya nggak ngeritik terlalu gamblang gitu ya, eksplisit bahwa dia mengkritik universitas. Kalau universitas kan cenderungnya itu kan independen ya. Iya. Dari apa namanya, semuanya itu direkayasa melalui struktur politik atau masyarakatnya yang kepengen menyusun mahasiswa itu sebagai nanti spare part dari perusahaan-perusahaan kan. Itu kan dibentuk dari sistem ekonomi yang sebenarnya di bawah sebuah kekuasaan. Nah, Gramsci, kalau di aku ya, Gramsci itu ada sikap dia, penolakan dia kepada sistem-sistem yang sifatnya itu udah mapan, yang mendikte orang itu. Sebenarnya orang bersekolah kan harusnya membuka jalan baru ya, membebaskan dirinya gitu kan. Tapi sebenarnya bagi Gramsci itu adalah sistem ekonomis yang disusun oleh beberapa tokoh-tokoh yang di luar sana yang dia sebutnya sebagai imperialis kapitalis. Kalau Mungkin aku pahamnya seperti ini. Jadi pernah ada tulisan dari ARC UI, lembaga risetnya FISIP, itu ngomongin tentang topiknya kurang lebih tentang kemunduran gerakan mahasiswa. Oke. Dalam konteks organisasi mahasiswa. Oke. Linknya di mana dengan yang tadi? Linknya tuh di bagian bagaimana dari para liberalis kapitalis itu, itu membentuk struktur bla 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 bla, kemudian dia membentuk suatu engineer dalam bentuk universitas ya. Nah, ketika itu dikecilkan ke dalam skala ormawa, itu gerakan mahasiswa sekarang itu punya tendensi untuk bukan lagi bergerak dari akar rumput, berpikir anti kemapanan dan berpikir secara independen, tapi mereka itu menyesuaikan dengan pasar. Bahkan organisasi mahasiswa yang secara historis mereka itu punya sejarah dalam pergerakan gitu. Contohnya apa? Kalau di laporan riset ARC, mereka nyebut itu sebagai tendensi dua, namanya depolitisasi sama teknikalisasi dari organisasi mahasiswa. Oh, oke. Depolitisasi itu maksudnya kayak gimana nih? Depolitisasi itu adalah pembangunan kultur yang enggan, oke. Yang bersifat apolitis. yang enggan untuk terjun langsung dalam gerakan politik. Jadi makanya ini perdebatan yang sering ya di mahasiswa ya. Apakah gerakan mahasiswa itu gerakan moral, kita moral force, atau gerakan politis? Nah, sekarang itu tendensi itu gerak situ. Oh, mereka mendikotomikan moral dengan politis gitu. Yes. Oke, menurutku. Jadi itu juga perlu ada itu agak keliru kan. Yang janggal adalah, nah, ketika mereka udah salah tangkap itu. Mungkin tentang depolitisasi sendiri. Depolitisasi ini bukan artinya mereka apatis ya, bukan artinya mereka tuh tidak tahu mengenai kondisi sosial politik saat ini, bukan artinya mereka tidak tahu tentang siapa sebenarnya aktor-aktor yang jahat dalam pemerintahan. Tapi mereka tahu, tapi mereka itu kayak semacam nihilis gitu loh. Sudah tidak peka, mati rasa. Sudah mati rasa, yes. Jadi mereka lihat beritanya, kebijakan pemerintah seperti ini, MBG keracunan seperti ini, gila ini bangsat banget ya, ini anjing banget ya, kayak gitu. Tapi tidak ada willingness untuk mengubah itu ke dalam gerakan politik. Nah, menurut aku yang kedua yang lebih relevan dengan Gramsci itu teknikalisasi. Bagaimana gerakan mahasiswa dan organisasi dalam itu ngebentuk sistem kerja itu yang yang cenderung ngikutin siklus pasar aja. Contohnya gini. Dahulu misalnya ketika BEM itu misalnya namanya belum senat. Sejarahnya itu kan awalnya kan cuma ada fungsi pengabdian masyarakat sama fungsi sosial politik. Ikut aksi pengabdian masyarakat dan lain-lain. Nah, sekarang dalam wave yang disebut sebagai teknikalisasi ini, itu nambah tuh fungsi-fungsi dari Ormawa. Misalnya BEM, muncul biro-biro misalnya, muncul departemen-departemen seperti pengembangan karir, pendidikan dan keilmuan, departemen seperti itu, departemen olahraga, departemen seni budaya dan lain-lain, di mana mereka tuh punya kecenderungan untuk ya sudah, mereka menjalankan proker, mereka
mereka belajar untuk bekerja sebagaimana layaknya nanti kita di dunia kerja nanti, di dunia liberis kapitalis itu, di dalam struktur. Jadi secara tidak sadar walaupun misalnya mereka menggaung-gaungkan tentang revolusi tentang perubahan dan lain-lainnya, tapi yang dipraktikkan itu adalah hal-hal yang sama gitu. Mereka ikut rapat-rapat, semuanya ada jam kerjanya, ada hal-hal seperti itu, Mas. Aku ngeliat gitu. Jadi, menariknya adalah itu tuh sulit untuk diubah karena ada feeding system di situ. Mahasiswa yang masuk, mereka akan jauh lebih melihat value ke dalam organisasi yang seperti itu ketimbang organisasi yang mungkin ini cuma pandangan abstrak aja, organisasi yang akar rumput atau hal-hal seperti itu. Karena ketika mereka masuk ke dalam situ, mereka bisa merasakan langsung setidaknya short term dan long term value-nya. Kalau di FH misalnya mereka kenal dengan partner-partner dari law firm, ya kan mereka diajarin kelas-kelas cara buat CV yang rapi, yang ATS friendly dan bakal diterima oleh HR dan hal-hal seperti itu. Yang benar-benar struktur ekonomi itu masuk ke dalam pendidikan gitu ya. Bukan hanya kepada kurikulum, tapi juga ke organisasi mahasiswa yang seharusnya itu kan lebih gimana ya ngomongnya? Lebih memberontak, lebih organis kalau dari versi Gramsci gitu. Iya. Tapi analisanya bagus. Ada kecenderungan bahwa sebenarnya universitas sendiri itu memang dan organisasi kemahasiswaan itu sendiri itu juga memfasilitasi produk-produk pasar gitu ya, sistem pasar yang berlaku gitu. Benar. Tapi menurutku itu muncul karena di kita itu satu tadi yang mendemarkasi antara sesuatu yang moral dengan sesuatu yang politis gitu kan. Itu krusial. Ya menurutku itu salah satu hal yang krusial ya. Menurutku ini juga salah satu dosa dari siapa sih ya, anak Mapala UI yang lawan Soekarno? Sohogi. Kenapa gitu, Mas? Dia kan ngomong kalau politik itu kotor gitu kan. Sebenarnya politik itu pembicaraan kita di dalam sebuah ruang publik gitu. Jadi ketika ada intersubjek ketemu intersubjek di dalam sebuah perkotaan, itu makanya dia disebutnya kan kotanya kota polis kan. Ya, ketika orang masuk ke dalam sebuah kota polis, orang itu nggak melihat bahwa backgroundnya dulu dia itu seorang bos pedagang besar atau dia seorang raja atau seorang apa ketika dia masuk ke polisi itu. Jadi ada sebuah kesetaraan, mereka beradu argumen gitu kan, berpendapat gitu kan. Nah di situ kan muncul interaksi gagasan-gagasan baru ya. Sebenarnya politis dalam perspektifnya Hannah Arendt itu untuk meruntuhkan sistem-sistem yang sifatnya itu yang kalau bagi Hannah Arendt ataupun Jürgen Habermas itu ekonomis gitu. Jadi kalau sistem ekonomi kan kita melihat ada yang memberi uang, ada yang bekerja. Itu kan ada struktur sosial ya. Politis itu meruntuhkan itu gitu. Salah satunya itu untuk ngebongkar sistem kekuasaan. Nah, tapi ini menarik, cuman karena aku pernah nonton satu video. Ini ngomongin tentang sejarah terminologi mengolah. Yang itu kan timbul sebenarnya dari mahasiswa juga sebenarnya. Mengolah. Jadi kita tuh sering ngomong. Jadi kalau misalnya kita berinteraksi dengan seseorang, kita melakukan tindakan-tindakan yang itu tuh karena ada kepentingan yang tersembunyi. Itu kita sebutnya sebagai mengolah. Kayak misalnya kita lagi ngobrol sekarang. Sebenarnya ternyata gue tuh cuma pengen dapat exposure misalnya dari podcast yang sangat luar biasa, sangat luar biasa ini, yang sangat rame ya, viewernya ini 28. Aku mau olah sebenarnya gitu. Nah, dan itu masuk ke dalam political praktis yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang sekarang, gitu. Nah, aku nonton di video itu, dia ngomong kalau misalnya sebenarnya mengolah ini itu tuh bentuk komodifikasi kita terhadap orang lain.
Nah, kalau menurut Mas gimana? Statement klaim itu salah keliru atau gimana? Kalau statement itu bentuk komodifikasi, berarti kan dia berbicara itu untuk nge-gain power ya, nge-gain kekuasaan kan. In other words, menurutku dia sudah melihat bahwa pendengarnya itu sebagai target market kan. Iya. Menurutku sistem yang seperti itu itu sistem ekonomis bukan sistem politik. Itu masih ekonomis. Iya, karena melihat yang lain itu sebagai objek gitu, objek yang tidak diajak untuk berbicara gitu kan. Kalau politik itu kan selalu mempersyaratkan bahwa dalam sebuah diskusi di dalam ruang publik ya, Kota Polis bagi Habermas sama Hannah Arendt itu kan selalu orang hadir dan menyatakan pendapatnya sebagai subjek kan, bukan sebagai objek gitu kan. Sementara kekuasaan itu selalu mengandaikan orang lain itu mau dikomodifikasi itu kan bentuk pengobjekan. Nah, terus maka berarti pertanyaannya sekarang bagaimana cara kita bisa berinteraksi sebagaimana dalam framework polis itu? Gimana sih cara berinteraksi yang secara politis yang benar gitu? Kita mensubjekkan orang itu bagaimana gitu? Mensubjekkan orang ya. Mensubjekkan orang itu kita tarik ya. Ini seperti kalau bagi Derrida ini seperti pertanyaan bagaimana cara kita mensubjektikan orang itu kayak mirip bagaimana kita memberikan keadilan gitu. Oke. Bagaimana kita memberikan keadilan? Iya. Kalau memperlakukan orang sebagai subjek itu bagaimana kita memberikan keadilan gitu kan. Keadilan bagi siapa? Derrida. Bagi Derrida, ya aku setuju dengan kalimatnya Derrida. Itu kan kesediaan kita untuk memberikan ruang kepada orang lain untuk berbicara gitu. Makanya di ruang-ruang persidangan entah dia korban, entah dia pelaku kan dikasih dia membela diri dan lain-lain. Hak untuk berbicara kan. Dan di mata pengadilan semuanya kan dianggapnya sama kan. Antara dia judgementnya nanti di terakhir Anda bersalah atau enggak gitu kan, enggak peduli kok orang kaya struktur sosialnya apa lah. Menurutku pengadilan itu kayak sebuah representasi dari kota politis. Cuma kalau di pengadilan kan ada otoritas yang namanya hakim kan. Benar. Nah jadi gimana kalau pengadilan itu tanpa hakim dan kita ngasih ruang nih kepada yang lain untuk berbicara? Nah menurutku itu ruang politis. Berarti menurut Mas mungkinkah kita tanpa suatu kekuasaan itu yang kalau di pengadilan namanya yang hakim itu kita membuka ruang yang benar-benar politis itu mungkin nggak? Tanpa tadi ketika kita melihat misalnya interaksi organik yang terjadi sekarang ya, itu kan udah mulai masuk ke dalam interaksi yang ekonomis gitu. Oh oke. Dunia sih kalau aku lihat dunia itu kan paradoks ya. Biasanya A itu mengandung B dan anti B gitu. Kita ngelihat sebuah universitas, mungkin bagi Gramsci ini kelihatannya kayak sebuah sistem ekonomi ya. Ngedidik orang untuk menjadi spare part di dalam sebuah industri ekonomis yang di belakang gitu kan. Tapi di sisi lain orang ketika mahasiswa dia datang ke sebuah kampus, mereka belajar bersama, terus berdiskusi, bertanya jawab kepada dosen, dosen ini tuh apa ya itu. Mereka kan juga meniadakan latar belakang sosial dari orang yang berbicara kan. Maksudnya nggak dipisah nih orang yang antara bayarnya 10 juta dengan 12 juta ya, walaupun kalau kita tarik ke sini secara ininya mungkin ada kayak gitu kan, tapi kan normatifnya semuanya juga tetap dianggap bersama kan. Terus kalau gitu apa bedanya misalnya dengan yang terjadi sepanjang 100 tahun terakhir sampai misalnya orang-orang kayak Freire dengan pendidikan kaum tertindas itu bisa bilang kalau misalnya sistem pendidikan sekarang itu melahirkan orang-orang yang emang pengen ditindas gitu, yang emang terlahir untuk ditindas. Mungkin dia belajar dari Gramsci juga ya, aku nggak tahu. Nah, apa yang beda gitu? Apa yang beda dari gagasan yang mau dibawa sama Freire? Apa yang dicita-citakan Freire dengan reality gitu? Yes. Aku narik ya, Freire itu bagiku secara pembacaan secara aku singkat ya sedikit banyak dia itu mirip kayak Jürgen Habermas ya. Ketika peserta didik masuk ke dalam sebuah sistem pendidikan gitu kan,
bagi Freire mereka itu diusahakan dia itu bukan sebagai objek gitu, tapi sebagai subjek yang berbicara gitu kan. Kalau dari gagasan-gagasannya si Paulo Freire kan mirip Habermas, Hannah Arendt gitu. Nah, apa sih tujuannya untuk itu? Tujuan politis ya, berarti kan kenapa kita berpolitik? Kalau dari aku ya, kalau kita lihat Adorno, apa yang disebut sebagai keindahan gitu kan, di masa Frankfurt dia ngomong sebenarnya keindahan itu adalah sesuatu hal yang bisa menciptakan ketakterdugaan gitu. Jadi ketakterdugaan berarti sesuatu yang lain gitu kan. Oke. Terus gimana tuh menciptakan ketakterdugaan itu di ruang di kampus gitu? Nah, ketakterdugaan aku pakai Adorno untuk menjelaskan Freire. Orang ketika dia berpolitis itu harapannya itu karena mereka itu udah stagnan nih, makanya mereka berpolitis gitu. Uangku sedikit sekali ini apa, dan mereka kan bertukar cerita kan. Kalau aku sih dulu supaya uangnya nggak terlalu sedikit, saya kayak gini kan. Nah, disitulah muncul jalan baru. Jadi sebenarnya tujuan dari politis itu nge-create jalan baru. Oh iya. Alternatif dari hal yang mungkin dirasakan individu itu stagnansi gitu. Berarti seharusnya kewajiban riset, maksudnya di kampus ya, kewajiban riset, konsep skripsi dan hal seperti itu kan berarti harusnya itu kan bentuk menciptakan jalan-jalan baru itu. Jalan-jalan baru, iya. Tapi kan kalau di Indonesia kecenderungannya itu sebagai sesuatu yang formatif kan. Ayo ikut sini. Ayo diskusi di sini nih. Sebagai salah satu bagian dari struktur ekonomi kita. Misalkan kau harus bikin daftar itu kan jadi itu tendensinya kan berubah kan dari sesuatu yang nanti ikut memberikan ini tindakan politis penanggap. Nah, tindakan politis yang kita introduce dulu yang digunakan sebagai sistem untuk menciptakan jalan baru malah jadi sistem ekonomi itu sendiri kan. Menurutku itu muncul karena manusia dari akademisinya itu mengalami alienasi gitu. Alienasi terhadap apa yang dia kerjakan gitu kan. Bahkan berarti bahkan sisi akademika juga mengalami alienasi. Iya. Mungkin ada. Bentar, tak intro dulu. Ini ada nanti penanggap ini. Baru kita seret ke sini. Baru kita seret. Namanya Mbak Diva. Beliau juga aktivis di lingkungan. Aktivis di lingkungan. Oke. Backgroundnya you already know maybe. Dia backgroundnya sama-sama hukum. Dia dari hukum Brawijaya. Jauh ya sini ya. Almarhum putri almarhum Mas Munir. Oke. Nah, oke lanjut aku buat dulu. Kita sebenarnya lagi bahas Gramsci, yaitu kegiatan-kegiatan mahasiswa yang di sekarang itu kan sering teriak-teriak tentang Gramsci gitu kan. Apakah benar-benar sebenarnya nggak sering itu teriak tentang Gramsci sebenarnya sih. Nggak tahu juga sih Gramsci sebenarnya biasanya. Sama mereka teriak tentang Nietzsche, tapi ternyata kan nggak kayak aku ini nyerang aku nih. Ini nyerang aku nih. Tapi menurut Mas Adis nih, balik lagi ya ke demarkasi antara politik dengan moral ya. Itu ada salah kan tadi salah lagi. Sebenarnya yang lebih salah menurut aku. Mas, itu adiknya. Adanya itu apa? Arif Budiman. Ketika dia kan jadi kan pasca Soekarno kan berarti gerakan mahasiswa 1970 1980 kan. Oke. Gerakan mahasiswa yang paling terkenal pada saat itu apa? Golputnya Arif Budiman. Nah, di situ jadi mereka tuh memposisikan diri mereka itu sebagai kayak, dan ini sama sekarang ya, itu jadi namanya pressure group, jadi counter aja terhadap pemerintah. Jadi ketika ada kebijakan pemerintah yang janggal, kemudian ini udah kita kasih komentar seharusnya seperti ini. Oke, ini buruk secara moral dan lain-lain, tapi tidak ada, tergantung sih, tidak ada politis itu nggak terjadi. Nah, baru kemudian pas reformasi, baru kemudian secara aktif kita bergerak secara politik. Oke. Gitu. Ini sebenarnya aku dapat dari Singapura namanya Pemuda Rising, tentang sebenarnya potensi gerakan anak muda di Indonesia itu gimana sebenarnya. Dan mereka bilang kayak gitu.
dari ke masa-masa itu jadi siklus mas. Dari awal kita coba menyerang ini secara politis. Kemudian ada perubahan rezim. Perubahan rezim kita tertipu lagi nih. Oke, berarti di sini sekarang kita udah berubah nih. Dari awal kita gerakan politik kita menjadi check and balance moral aja. Jadi Arif Budiman dan lain-lain. Kemudian ulang lagi siklusnya reformasi 98. Reformasi 98 lanjut lagi. Nah, sekarang itu tahap gerakan mahasiswa itu yang tidak aku rasakan sendiri, itu kita balik lagi ke zamannya kayak zaman 1970-an. Kita sekadar memberikan misalnya policy brief, kita memberikan komentar-komentar tentang tindakan-tindakan pemerintah yang salah. Oke, tapi aku jawab ya. Kalau menurutku kita itu dalam kondisi yang sekarat ya. Bagi Ricker, kekuasaan itu adalah Paul Ricoeur. Kalah nih. Harus cari buku, Ricoeur. Susah banget loh. Lagi kalahin lagi gue. Yang awam. Ricoeur pernah ngomong ya, kekuasaan itu adalah salah satu luka dalam politik gitu kan. Wah, dan datang lagi nih, Pak Dalis ya. Bergabung. Sementara masyarakat Indonesia, mereka berpolitik itu tendensinya itu untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi politik Indonesia emang politik yang kepengen melukai dirinya sendiri gitu. Artinya politik yang masokis. Oke. Tapi itu paradoksal dong dengan yang terjadi sekarang. Kan tadi kan fenomena yang terjadi itu depolitisasi sama kriminalisasi tadi mas. Tapi kalau misalnya tadi premisnya adalah masyarakat Indonesia tuh berpolitik untuk mendapatkan semata-mata kekuasaan doang, terus kenapa justru yang dilakukan oleh kaum intelektual tuh kita justru menjauh dari arena kekuasaan gitu? Nah itu juga salah satu dosanya Sohoki menurut. Dosa Sogi lagi. Kok lagi? Ya, ada dendam sama anak UI. Ya nggak mau ngomong. Karena Sogi kan mengatakan bahwa politik itu kotor ya. Dan Kenapa nggak Ahmad Wahid gitu? Dia juga ngomong kayak gitu.
resiko apakah mereka aman atau tidak gitu ya, pada akhirnya semacam memoderasi posisinya gitu kan. Oh iya, oke. Tapi ini menarik karena berarti tadi gini, secara politik, secara demokrasi kita melakukan itu, kita ngelakuin representasi demokrasi tadi. Tapi apakah dalam diskusi kita juga mewakilkan diri kita kepada beberapa tokoh gitu? Siapa yang bilang kan tadi kakak udah ngomong kalau misalnya dulu aktivis-aktivis itu sekarang memihak. Nah sekarang kan yang terjadi adalah ruang-ruang itu hanya terjadi di media gitu. Lewat siapa? Lewat misalnya di LC ada Ferry Amsari, ada Prof Uceng dan lain-lain. Organisasi Kompas juga. Gimana cara kita memastikan bahwa tokoh-tokoh itu tidak akan melakukan hal yang sama, karena kita kan di sini kita udah memberikan ibaratnya memberikan will kita kepada mereka untuk mewakili kita, karena kan kita nggak bisa tuh, kita semua nggak bisa langsung ngumpul dan ngomong di situ dengan kondisi sistem sekarang gitu. Cara memastikannya, maksudnya apakah tindakan yang kita lakukan dengan memberikan mereka posisi di dalam gerakan gitu untuk mewakili kita, itu bukan suatu kebodohan aja gitu. Karena itu udah terjadi berulang-ulang aja gitu. Aku ada jawaban, cuma aku penasaran tentang kepada jawaban kalian dulu. Kalau jawaban dari aku ya, menurutku ini agak nichean ya. Iya. Balik lagi. Nah, kalau aku sih kalau kita membuat, misalkan tidak suka dengan sistemnya pemerintahan sekarang ya kita membuat pemerintahan sekarang itu menjadi tidak relevan. Misal solusi yang harusnya bisa diselesaikan sama pemerintah diselesaikan sendiri. Bisa diselesaikan sendiri. Sampai ada orang berpikir apa gunanya lu pemerintah gitu. Kan? Contohnya kayak badai siklon Senyar kemarin, ya nggak sih? Pemerintah nggak ngapa-ngapain, tapi kita sendiri yang akan donasi dan sebagainya macamnya gitu kan? Siklon Senyar di mana? Aceh, badai yang kemarin itu loh, tsunami. Yang banjir banjir kemarin. Oke. Kan itu malu banget pemerintah. Nah itu pemerintah di aku kayak ngomong, Anda pejabat, Anda apa? Menurutku ya, kita perlu menjadi orang yang hebat supaya kita itu bisa melihat pemerintah atau presiden atau penguasa itu hanya sebagai sampah sosial gitu. Hanya sampai taraf kita, mereka tuh cuma sampah sosial karena niche-nya di mana nih? Nah itu kan niche kan, melampaui kan berarti kan, Beyond the current structure. Current structure kan. Tapi lumayan susah juga karena kita diikat oleh kebijakan. Ya nggak? Ya kemarin aja ada semacam upaya-upaya membatasi untuk donasi itu datang kan, malah untuk sampai pada akhirnya di tangan mereka gitu. Karena mereka udah membaca ke arah situ juga gitu. Ya. Dan yang menjadi tantangan adalah ketika kita dengan tanda kutip melakukan aksi langsung. Sorry. Justru kita yang mengadakan bantuan sosial itu. Pemerintah, the government ataupun negara itu sendiri itu hanyalah negara itu aku malah nggak pengen kerekam. Negara itu sendiri itu menurutku hanya dipakai untuk menjamin kebebasan kita itu kan. Nah, ketika mereka tidak melakukan tugas-tugas fungsinya atau apa, dan bahkan mereka menghalangi kita. Ini libertarian banget loh ini pandangan. Ya, mau gimana lagi ya? Ya, ketahuan ya berarti aslinya ya. Kalau dia ngebatasin orang untuk ngebantu orang lain, menurut kan itu juga salah satu bentuk kekerasan kan. Di situ negara bukan hanya sebagai orang yang kurang kerjaan, tapi juga sebagai hama, ya nggak sih? Iya. Betul. Dan kondisi seperti itu kan kita semakin yakin nih bahwa pemerintahan itu bukan jabatan yang wah gitu, hanya jabatan sampah sosial dan hama. Oh gitu. Nah, publik akan mengetahui itu tuh pemerintah. Tapi kita nggak lari ke situ, mas. Kita bukan lari ke virtue, kita lari ke market kalau misalnya kayak gitu. Small government kita lari ke market dong, pasti kayak gitu. Nah, yuk, kalau terus mas masih percaya dengan itu, dengan pasarnya nggak bisa gitu ya. Aku ngeliatnya kalau kita pasti lari ke situ. Ketika kita membatasi pemerintah, kita akan pakai cara-cara pasar, dan cara-cara pasar sebenarnya nggak bisa. Pasar kan pasar itu selalu menuntut kita pada struktur sosial ya. Tapi apakah diskusi kita di dalam ruang publik itu sebuah pasar kan belum tentu kan. Maksudku
kita ketika kita berdiskusi dalam sebuah permasalahan kita bisa lihat itu sebagai tukar jual beli gagasan ide kan. Tapi pasar sendiri dalam pengertian yang lain juga sistem kapitalis itu ada otoritas yang namanya kapitalisme kan. Iya. Sementara di dalam ruang publik di dalam kota polis semuanya kan dianggapnya setara kan. Menurutku kita butuh sebuah diskusi yang sebenarnya pasar tapi tidak membentuk sebuah struktur sosial yang dimana orangnya itu setara untuk mencari jalan baru kan. In other words itu liberal tapi nggak kapitalis juga kan. Berarti pada akhirnya ketika kita udah nemuin solusi itu, kita butuh sumber daya nih. Berarti Kalau kita ngomong butuh PT sumber daya. Orang-orang di dalam bisnis kan tidak mungkin. Manusia simply dalam kepentingan ekonomi itu tidak mungkin bisa menciptakan public goods sendiri gitu. Karena kita tidak punya kepentingan untuk memaintain public goods itu. Kepentingan kita itu cuma yang kita serap doang, guys. Ini kan ibarat kayak debat sumber daya alam aja gitu. Kita hold dulu. Jangan kayak yang tadi karena ini udah agak jauh. Ya, oke. Gimana Kak? Yang tadi. Aku udah lupa pertanyaannya apa. Tadi pertanyaan aku tuh ketika kita memberikan baju-baju tokoh nih kepada beberapa tokoh aktivis gitu. Apakah itu tindakan yang wise gitu sebagai No, apa ya? Sipil. definitely not. Tapi kan tadi kan ruang-ruang itu hanya disediakan seperti itu, ruang-ruang yang emang terbatas dan emang yang dipanggil tuh orang-orang seperti itu. Gitu. Jatuhnya kan aku sebagai anak aktivis jatuhnya akan membicarakan bahwasanya mempercayai orang 100% itu a very dumb thing to do. Sure, iya. Hal yang sangat bodoh karena manusiawi sekali untuk menjadi rakus saat diberikan uang. Kemungkinan besar ada keadaan di mana orang tersebut mungkin sakit, keluarganya sakit dan mereka terpaksa menerima uang tersebut. Itu sesuatu yang manusiawi dan mereka akhirnya mengkhianati gerakan. Itu jadinya akan selalu terjadi meskipun itu diam atau mereka memberikan memberikan contoh-contoh gerakan kita dan jawaban dan cara advokasi kita kepada pemerintah. Justru itu yang akan mensabotase gerakan kita untuk panjang tahun kemudian. Tetapi mempercayai organisasi menurutku yang lebih masuk akal karena organisasi seperti aku nggak mau, ini bukan dalam ranah promosi, tapi HRD pemerintah, HRD untuk melihat aksi pemerintah yang untuk melihat bahwasanya ada kekerasan-kekerasan yang pemerintah lakukan kepada sipil. Itu ada organisasi-organisasi seperti LBH, seperti Kontras, seperti Walhi, seperti banyak non-governmental NGO yang bisa lebih dipercayai daripada orang secara individu, karena orang secara individu bisa mengkhianati tapi NGO organisasi lebih susah untuk mengkhianati. Maka dari situ aku merasa kita sudah belajar ya, udah 20 tahun di internet pasti idolisasi seorang manusia itu hal yang selalu membuat kita akan dikhianati akhirnya gitu loh. Mengidolisasi orang yang sudah mati lebih gampang karena masa depannya nggak ada kan pengkhianatan tersebut, mereka nggak akan ngomong hal yang bodoh juga. Makanya NGO yang bisa dipercayai sekarang. Nah, NGO tersebut juga masih harus dilihat lagi apakah ada mainan tangan politik juga di dalam situ. Mungkin ada terjadi beberapa kali di dalam suatu lembaga mereka justru dimasuki oleh orang pemerintah atau bayaran pemerintah untuk merusak cara kerja tersebut. Maka dari sini aku merasa bahwasanya kita sebagai manusia bisa berpikir secara kritis ya. Kita nggak bisa mempercayai sesuatu 100%, maka dari situ kita harus lebih fleksibel untuk memikirkan jalan advokasi yang nggak harus mempercayai sesuatu secara 100% gitu loh. Secara individu kita masih bisa bergerak kan. Sekarang aja secara sosial media we can tweet at something dan pemerintah kita akan ngeblokir atau memberikan buzzer di komentar. Berarti apa? Mereka baca jatuhnya gitu. Thoughts. Wait, tunggu. Namamu mau disebarin atau enggak? Udah keburu tersebar sih Mas. Namanya Asep.
Namanya Kang Deril. Ya. Iya. Silakan Kang Deril. Jangan Iya. malu. Aku nemu jawaban. Kang Deril dulu atau Oh, kalau mau siap-siap dulu, aku dulu. Nah, saya pengen menarik beberapa hal. Tadi dikatakan bahwa dialog itu terjadi ketika ada kebuntuan gitu kan. Temanin. Itu makan sendiri. Tapi dalam kondisi sekarang kan apakah ketika kita menganggap itu ada kebuntuan, pemerintah menganggapnya sama gitu? Bagi mereka tidak ada kebuntuan, bagi mereka semuanya berjalan dengan lancar aja, cuma kita kan yang menganggap ada kebuntuan buat kepentingan kita gitu. Dan tadi juga sangat-sangat rawan ya ketika justru dialog itu terjadi, mereka bisa menganggap oh nanti tinggal ditulis aja checklist kita sudah melakukan dialog, dan masalah komitmen itu terjadi atau tidak ya implementasinya juga karena dalam kerangka real politik kita tidak punya political power real gitu kan, dalam artian makanya kembali ke bagaimana sesuatu perlu di tadi ya pengorganisan sosial. Sebenarnya aku masih ngomong setengah ya, dalam artian makanya perlu ada pengorganisiran ganda istilahnya, dalam artian ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin secara permukaan terlihat seperti pengorganisiran sosial, itu harus disertai dengan kesadaran politik gitu, karena real political power baru muncul ketika semua orang terlibat gitu. Tidak ketika kita menggantungkan nasib kita kepada tokoh lagi itu, dalam artian lead dipimpin oleh gagasan itu, bukan dipimpin oleh tokoh. Iya, Setiap kali jadi akan ada pressure sekalipun akan ada dukungan gitu terhadap tokoh itu, dukungan supaya mereka nggak membelot, dan pressure juga gitu, supaya nggak membelot. Itu misalkan dalam kasus tadi donasi gitu kan, kita mungkin ketika kita pertama kali masuk nggak harus dimulai dari tiba-tiba bahasa politik apa segala macam itu kan, itu yang menjadi komplain bagaimana kita merasa bahwa kita mewakili kepentingan rakyat, tapi rakyat kesadarannya tidak berada di tingkatan itu, dan justru kayak kalian ngapain, kalian bikin macet gitu kan. Tapi justru kontradiksi itu perlu justru dimunculkan gitu, dalam artian masyarakat itu kan belajar mereka learn by experience kan. Mungkin kita udah cukup kenyang dengan teori maka kita bisa membedah semuanya, tapi mereka mungkin butuh pengalaman langsung gitu. Betul. Misalkan kayak tadi niatan hal sederhana bantuan ternyata dihalangin nih. Nanti mereka mikir gitu, kok ada orang bantu aja dihalangin ya. Kontradiksi itu yang bikin akan sangat-sangat kena di emosional massa gitu. Dan di situ baru kita kasih jawaban, nggak bisa kita kemudian semenjak awal menumpahkan semuanya gitu. Itu sebentar apa lagi ya? Apa yang mau ditanggapi lumayan banyak sih, saya agak panjang ya, tapi itu sih hal-hal bagaimana jawabannya adalah massa gitu, jawabannya ada di massa, bukan di kita sebetulnya gitu. Dan mengenai kerentanan NGO ya mungkin kembali ke struktur kapitalisme gitu, bagaimana sorry to say, maksudnya ketika kuncinya politik dan ekonomi sangat-sangat berkaitan gitu. betul. Apalagi dalam sistem yang basis geraknya itu adalah modal gitu, otomatis gerakan juga kunci gerakan bisa jalan ya modal dan logistik gitu. Dan itu baru bisa tumbuh bukan ketika kita melompat dari satu donor ke donor yang lain gitu, tapi justru ketika bagaimana massa ketika udah mereka punya kesadaran politik, mereka itu cenderung bakal otomatis muncul gitu keinginan kita ada ini iuran, kita adain urunan gitu, dalam artian gitu kan. Hal-hal dari misalkan begitu ya, kemandirian ekonomi gerakan, bahkan kemandirian massa ya. Dan itu memang betul bisa dikatakan cukup sejalan dengan gagasan bagaimana kalau kita berdaya sendiri gitu, kita mulai karena tadi kan kita belum ada kekuatan yang cukup gitu untuk kemudian bahkan punya dialog di mana posisinya setara gitu. Jadi kenapa nggak kita bangun dulu gitu, bangun politik melalui pertama tadi sosial kesadaran politik, dan mulai mobilisasi ekonomi. Lihat apa yang kita punya dulu, bukan lihat masalah dulu ya. Dan mobilisasi ekonomi itu kuncinya di massa, bukan di kita. Mana sekarang tadi Mas? Aku ya. Asik. Kalau aku seperti yang kalimat aku pertama bilang ya, sebenarnya kondisi pemerintahan kita itu sebenarnya representasi dari kondisi masyarakat kita gitu kan. Kalau masyarakat kita tuh
bosok, ya pemerintahan kita bosok juga. Kalau menurutku berarti kuncinya, kalau aku ya, yang tadi kan bagaimana kalau aktivis itu melabeli bajunya aktivis, terus bagaimana tanggapannya terhadap kita yang menggantungkan harapan kita pada aktivis ya. Menurutku tugas aktivis itu justru untuk membebaskan masyarakatnya gitu, membuat mereka itu menjadi membuat dirinya itu udah bukan nggak perlu aktivis lagi gitu. Jadi karena mereka udah secara intelektual itu sudah mumpuni untuk memilih presidennya siapa, anggota DPR-nya siapa, ya kayak gitu kan, kesadarannya yang seperti itu. Sementara kalau dari aktivis yang aku mungkin karena circle aku belum luas ya, aktivis yang aku lihat sepengetahuanku di lingkungan yang gini-gini aja, itu karena dia punya kebutuhan akan kekuasaan gitu, bukan untuk membebaskan orang-orang yang pikiran dari orang-orang yang di lingkungannya. Gaya aktivis men. Ya pilih aku, gue ketua nih. Makanya hampir sama programnya dengan pemerintah sekarang. Semacam ada mindset gitu bahwa ketika saya yang berkuasa maka saya akan berbeda gitu, padahal problemnya ada di sistem dan struktur sosial itu. Mungkin kalau dikatakan pemerintah adalah cerminan rakyat ya karena mungkin kita justru, maksudnya rakyat dan pemerintah justru satu gitu dalam struktur sosial, dan struktur sosial sekarang kita feodal gitu. Bahkan lebih basic daripada struktur sosial ya, menurutku masalah kita itu ada di masyarakat itu sendiri. How so? Kita terlalu tolol untuk melakukan tindakan-tindakan politis gitu, berdiskusi di dalam ruang publik, memilih presiden, memilih anggota DPR. Nah, menurutku itu karena memang kapasitas kita ya memang hanya segitu aja. Nah, kita menggantungkan ini kepada aktivis dengan harapan, karena kita tuh punya mental dijajah gitu kan, manusia masokis gitu kan ya, kebutuhan untuk dikuasai. Nah, kalau Nietzsche kan kehendak untuk berkuasa kan, kalau balikannya berarti nah ya? kita tuh masyarakat mental budak ya, masyarakat mental budak yang kepengen, oh aku gantungkan ini kepada Anda karena Anda keren, Anda cantik dan sebagainya kan. Nah, karena dia kepengen keren dan kepengen cantik dan kepengen kan, akhirnya dia mencalonkan diri sebagai seorang ini udah panas nih, ini udah panas. Nanti makan dulu. Nah, kita tarik lagi nih. Seperti kalimatnya Ricker tadi, kekuasaan adalah luka dalam politik. Lah, kondisi-kondisi seperti itu yang masyarakat yang antipati ya kepada dirinya yang sebenarnya adalah sebagai subjek kepada orang lain, itu tuh adalah luka gitu. Berarti masyarakat Indonesia itu air minum, payung, makanan, masyarakat sama Prabowo, uang transport, bonus ya. Bentar. Ingat, itu Om, sabar Om, ini tangan Om. semua itu. Om ini masanya sudah mau marah nih Om. Iya. Udah ngomong nih. Sorry. Mau keluar becengnya. Nah, tadi sampai mana? Kebutuhan masyarakat yang masokis ini ya, yang kebutuhan ingin dikuasai, yang Mencari raja, mencari apa, itu kan yang bagi kata Ricker itu luka ya. Orang Indonesia itu suka nyayat tubuhnya sendiri gitu. Masokis. Aku nggak setuju. Aku harus cabut, maaf. Oke. Ya. Oke. Cabut. Statement. Terakhir untuk besok, untuk May Day. Oh, true. Hari buruh besok. Itu hari buruh. Apa kalimat penutupnya? Kita semua turun, jangan ke Monas ya, turunnya ke Senayan. Nanti itu. Dan jangan lupa bawa tas yang gede, banyak hadiah besok dari Prabowo. Tidak mau ini kan nyanyi internasionalnya bersama presiden. Om, aku bayar Om. Oke, ini ini tidak setuju karena Bejil. kita masyarakat masuk Berhenti sendiri terus loh. Sendiri loh. Iya. Kalau oke. nggak
kepencet nggak sengaja mungkin. Senorita Diva tidak setuju sebagai kita sebagai masyarakat masokis. Kenapa? Problemnya aku setengah setuju sebenarnya. Kita memang masokis, tapi masokis itu datang dari secara struktural sendiri kan, dari atas dulu. Sukses Mas. Jatuhnya adalah ketika ada memang orang yang kritis, masyarakat kita sudah mulai pintar lagi, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti akan membuat kita semua trauma dan akhirnya ya udah deh terserah selama kita nggak tersakiti lagi. Contohnya seperti gampang aja deh, Bapak Munir Said Talib dibunuh kan? Siapa aktivis yang nggak akan ketakutan kalau dia dibunuh? Siapa masyarakat yang nggak ketakutan kalau mereka kritis masalahnya? Nah, Andri Yunus. Sebenarnya kita secara sistematis bukan masokis kok masyarakat Indonesia kecapean untuk diserang atau dibunuh. Nah, ya. Tapi kan itu hanya sebagian masyarakat aja kan? Oh, apa? Dari sebagian masyarakat aja siapa tadi Andri Yunus, Novel Baswedan, Novel Baswedan, Said Talib, Said Talib sama siapa tadi Suciwati, Bivitri Pak Susanti, Munir gitu kan. Ya. Ada Mereka hanya banyak segelintir orang kan. Maksudnya kebanyakan dari orang kita tuh orang-orang masokis. Karena orang-orang kita masokis, maka pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang mendukung kemasokisan masyarakat Indonesia. Menurutku ya. Iya. Kita karena memaknai sistem ini sebagai secara struktural pemerintah memastikan itu berlangsung dan rakyat sudah dikondisikan juga untuk mengambil perannya untuk memastikan itu tetap berlangsung juga gitu. Dalam siklusnya ketika kita bicara masyarakat jangan-jangan kita bicara sebagai satu kesatuan between the government antara pemerintahan dan masyarakat gitu, bahwa pemerintah mempunyai metode untuk mempertahankan dirinya dan masyarakat juga mempunyai watak feodal yang udah tertanam dan itu juga secara tidak langsung menjaga keberlanjutan dari sistemnya. Mental feodalnya itu bukan kan feodal kan ada raja, ada budak, ada dan kawan-kawan ya. Menurutku masyarakat Indonesia itu mentalnya mental feodal budak gitu. Makanya mereka suka nih pemimpin yang garang gitu kan, pemimpin yang suka nyiksa orang gitu kan. Karena dan kira-kira itu tidak termasuk gengnya Munir yang tadi itu kan sebagian kecil kan, mereka kan aktivisnya kan ya. Tapi sebagian masyarakat kita, kenapa dia bahkan memilih pemimpin kita ya? Karena mereka punya mental budak. Gitu. Karena kita nggak pernah diberikan contoh yang baik juga, dan secara pendidikan kita memang dibodohkan. Ya, that's it. Nah, in other words, masalahnya itu sebenarnya bukan di sistem ya. Menurutku di masyarakat kita sendiri. Apakah Mas sendiri nggak mengikuti ideologi bahwasanya you lead by example? You lead by. Wow, oke. Ini udah mulai kata. Oke. Udah tuh. Nah, oke. Gitu. Oke, tadi gimana? You lead by example. If you are a good leader, therefore your people will be smarter, will be greater. Mereka bisa bermimpi lebih panjang lagi. Mereka bisa berpikir tidak hanya stuck di mana ada makanan yang dimakan untuk besok hari untuk anak-anaknya. Oke, aku ingin mengkaitkan dengan satu hal. Tadi kan dikatakan kalau gagasan itu sebuah komoditas juga kan. Iya. Tapi yang kemudian menjadi problem mungkin ya, maksudnya belum tuntas bahwa terkadang ini nggak dipakai kan? Di dalam itu gimmick Pak. Nah, biar lapang. Di dalam kalangan aktivis atau akademisi sekalipun justru sibuk berdialog dengan satu sama lain, memperkaya gagasan di antara mereka sendiri tanpa mendistribusikan itu ke massa gitu. Partisipasi publiknya kurang. Dan ketika kita berfokus, tadi mau kita kaitkan lagi ya, kita berfokus berdialog dengan pemerintahan, justru kita lupa membagikan itu ke massa lagi-lagi gitu. Ya, aku setuju dengan itu ya. Tapi bagi seorang
akademisi ataupun profesor, mereka juga ngelihat kesiapan masyarakatnya itu dapat ke keprofesorannya itu sendiri kan. Menurutku tugas aktivis lah yang ngejebantani supaya perkembangan intelektualnya si masyarakat itu mumpuni bahkan untuk memilih pemimpin mereka sendiri gitu di secara politik. Karena kalau kita posisinya di mentekel pemerintah, menurutku selama masyarakat kita itu nggak berubah gitu ya menjadi mereka yang akan terpilih juga orang-orang bobrok yang baru, yang kepilih itu orang-orang bobrok yang baru. Setuju. Bahkan pertarungan itu sebetulnya setidak-tidaknya sebelum kita bicara ke skala nasional yang jelas membutuhkan logistik yang lebih itu adalah parpol dan apa segala macam yang memang dirancang untuk membuat susah gitu ya. Kadang mungkin uji pertarungan politik itu bisa diukur dari setidak-tidaknya memenangkan kades gitu di tingkat yang paling lokal itu, apakah mereka setidak-tidaknya udah bisa. Kalau aku sih bukan tentang kita jadi sebuah raja di sebuah segmentasi wilayah gitu ya, tapi gimana masyarakat itu menjadi lebih sadar aja gitu, apa namanya dalam menentukan pilihan-pilihannya. Tapi kesadaran itu kan juga apa ya, setelah mereka sadar pun juga mereka tetap harus, apalagi dalam kerangka yang sekarang ya, bertarung secara asimetris gitu dalam nasional, dalam lingkup nasional, apalagi nasional itu sangat-sangat bicara soal logistik gitu. Jadi kita bicara ada hal-hal yang bisa lebih dimenangkan lebih mudah gitu secara lokal gitu. Dalam artian bukan artinya lagi ya menentukan tokoh baru atau apa, tapi tadi gitu dengan metode-metode tadi seperti pengorganisasian sosial atau segala macam itu, hal itu mungkin bisa lebih tercapai gitu ketimbang mungkin harapannya nantinya gitu. Kan kita pengen pakai pendekatan yang dari pinggiran ke pusat lah gitu. Teori makan bubur dari pinggir. Aku nggak setuju dengan pengorganisiran masyarakat, karena kita lihat ya novelnya George Orwell gitu kan, ketika babi, apakah kita juga seperti kumpulan babinya Orwell gitu kan? The farm. Ya, Animal Farm gitu kan. Menurutku pengorganisiran orang itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu tidak punya posisi subjek, karena mereka diorganisir itu karena mereka tidak punya posisi subjek. Karena kalau mereka punya posisi sebagai subjek, mereka tidak perlu diorganisir gitu. Ya, anggapan kan tadi ya, aku setuju sama sebelumnya bahwa tugasnya adalah hingga masyarakat memiliki kemampuannya sendiri sehingga tidak lagi membutuhkan babi-babi itu kan. Wah, aku menganggap masyarakat itu sebagai babinya kalau kita mau organisir kan. Kita berarti manusia sebagai binatang ternak gitu, yang diorganisir gitu kan. Menurutku masyarakat itu yang dibutuhkan itu dibebaskan gitu, bukan diorganisir. Oke, sekarang mulai ini ya teknisnya dimulai dari mana dulu? Kalau aku teknisnya ya kita Pemberdayaan membuka masyarakat, kita buka ruang politik dalam artian itu kota polis gitu, ketika orang itu berdialog sebagai subjek di dalam sebuah ruang politik gitu. Ya bagaimana masyarakat mau bisa berdialog dia sebagai subjek kalau dia tidak mempunyai kekuatan, secara ini nggak pede, tidak ada kekuatan ekonomi, tidak ada kekuatan literasi yang segala macam sehingga dia bisa mampu untuk menjadi sebagai subjek. Nggak punya background sama sekali. Nah, itu kan masalahnya kan itu kan yang dikatakan Mas Aziz ini kan kondisi ideal. Iya, berarti Prasyarat yang disampaikan itu kan prasyarat ideal bisa terjadi. Sekarang kondisi kita tuh nggak ideal, Pak. Perlu ada metode gitu untuk mengantarkan dari masyarakat kondisi sekarang sampai menjadi masyarakat yang bisa menjadi subjek itu. Perlu ada kerja perlu kerja sekian lama itu. Kalau secara teknikal ini tuh sebenarnya sederhana aja ya. Misalkan aku datang ke sebuah warung kopi yang dimana
di tempat itu tuh orang itu belum terdidik. Aku nanya ke kau, gimana menurutmu kopinya enak nggak? Berarti kan dia ngasih nih gambaran dia sebagai subjek yang tentang gagasan dia tentang kopi. Oke. That is simple as that gitu. Ya. Enggak. Dia akan hadir sebagai subjek. Tapi ketika kita menggerakkan orang untuk datang ke warung kopi gitu kan. Hai kalian warga RT 5 RT 5. Dia bisa mengatakan itu kopi setelah dia mencobai kopi. Untuk mencobai kopi, untuk mencoba bermacam-macam kopi sehingga dia bisa memberikan masukan penilaian tentang kopi-kopi, dia harus punya uang finansial untuk membeli kopi. Nah, itu kalau kopi. ya enggak, itu kan contohnya kita- itu. Oke. Kalau menurut aku, sekarang bagaimana mengangkat ekonomi terutama masyarakat yang ada di pinggiran di ini ya. Secara kalau ekonominya itu sudah kuat, Pak, orang tuh biasanya masyarakat kecil itu, masyarakat di desa, di pesisir itu, kalau mereka ekonominya sudah kuat, punya ini dan diberikan pendidikan tentang keuangan yang benar gitu tuh, mereka pasti akan bisa memilih, mereka akan bisa menentukan dirinya sendiri gitu. I agree ya. Lah, karena aku belum melakukan seperti itu. Pertanyaannya, dulu Om difunding oleh Dulu aku pemerintah. Nah, Aku secara sistematis dan struktural pendidikan itu didapatkan oleh yang memfunding pemerintah lagi, gitu kan? Ya. Berarti masyarakat nggak ada insentif kalau mereka nggak dikasih uang duluan. Karena aku melihat dari tadi secara narasi yang sorry mas, namamu siapa? Mas Aziz. Mas Aziz Vero. Ya, oke. Mas Aziz Vero dari tadi narasi uang itu masyarakat adalah sorry, aku nggak seberapa masokis, bodoh, budak, babi. Gampang digiring gitu ya. Itu juga termasuk engkau mengkategorikan dirimu sendiri sebagai masokistik juga karena kamu menginsult dirimu sendiri padahal kamu juga punya gagasan itu. That starts from there, identitas diri sendiri. Maka dari situ kenapa ada ide tersebut muncul di dirimu? Kalau kita semua itu babi budak, padahal kita sudah dicacatkan secara struktural. Kita tidak ada uang, dimahalkan pendidikan, hak asasi manusia tidak pernah ada. Bagaimana kita bisa Itu teh tawar itu aja Daryl teh enak tuh tehnya. Bawa aja ke sini. Aku punya jawaban. Ini enak nih, ini hangat nih. Hangat kan? Sorry. Aku setuju dengan kalimatnya Herbert Marcuse. Tapi no sugar. Oh, Kurangin gula. Sehat. Aku setuju dengan kalimatnya Herbert Marcuse di dalam teknologi war and fascism kan ya. Dia ngeritik gagasannya Marx. Bagi Marx kita harus menunggu pinter dulu, kita harus kaya dulu supaya kita jadi pinter atau apa dan sebagainya gitu kan. Aku setuju sama Herbert Marcuse di teknologi war and fascism. Sebenarnya bukan ekonomi yang ngebangun sebuah suprastruktur, tapi suprastrukturlah yang bangun infrastruktur. tinggi sekali. Di kita berkaca dari kasusnya Hirohito ketika Jepang dan Nagasaki, Hiroshima dijatuhi bom sama Amerika kan. Hirohito ngomong, kita selamatkan bangkir kita, enggak kan? Butuh guru. Yes, Ya. that's it. Yang dia selamatkan itu guru dulu, bukan bangkir. Bukan kita selamatkan bank A, B, C, D, E, F supaya ini. Sebenarnya ada tambahannya, Pak. Benar, Hirohito mengatakan seperti itu, Jepang menyatakan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Amerika dengan bantuan-bantuannya setelah itu untuk membangun Jepang?
Kan dia membawa uang nih, membawa modal Influence sama sekian Amerika, banyak. ya kan? Oke. Iya toh? So money again. Menurutku suprastruktur itu mendahului infrastruktur. Itu kritik ke Marx yang paling keras gitu ya, apa namanya, yang di apa kalau ini. Ternyata kalau kita berkaca dari Herbert Marcuse, struktur uang aliran dana itu didasari oleh hasrat-hasrat yang sifatnya itu personal, individualistis gitu kan, apa gagasan-gagasan yang intelektual dulu. Sorry, aku potong. Mas Aziz percaya nggak kalau masyarakat mereka secara finansial itu cukup ya, bukan dalam arti kaya gitu, cukup untuk menyekolahkan anaknya, cukup untuk biaya makan mereka sehari-hari, cukup sandang pangan papan itu, cukup. Mas Ali percaya nggak kalau masyarakat itu bisa dengan PD-nya, dengan percaya dirinya dia bisa akan memilih ini, bisa memilih ini? Percaya nggak? Kalau masyarakat kita itu sudah tercukupkan, terpenuhi ini, itu masyarakat kebanyakan itu pasti akan mungkin lebih gampang lagi kita mungkin untuk memberikan bisa pemberdayaan atau apa lah gitu. Kenapa? Karena mereka sudah nggak mikirin perutnya lagi, Pak. Persoalannya sekarang kan mereka kan lebih banyak kan mikirin perutnya. Iya, kenapa MBB Pilihan itu sangat sempit gitu loh. Pilihan masyarakat itu sangat sempit. Maka kalau menurut aku ya, perkuat ekonomi masyarakat itu sampai mereka ke titik mereka cukup untuk makan, menyekolahkan anaknya. Mereka nggak pusing lagi, aduh besok mau bayar sekolah anakku apa. Kalau itu sudah terjadi, nah baru tuh program-program tadi itu bisa gampang sekali kita bisa, mungkin bukan gampang sekali, mungkin lebih gampang kita untuk mengeksekusinya gitu. Tapi sepanjang mereka masih mikirin perutnya, aduh anak gue besok mau berangkat ke kota nih, masa aku harus jual kambing lagi? Kenapa? Aku pengalaman itu aku kurang lebih 8 tahun aku mengalami di sana, di Sumatera Barat sana. Aku punya jembatannya. Bagi George Simmel dalam filosofi der Gelden, sosiologi kan bahasa George Simmel nggak? Antropologi. Uang emang Gelden itu juga bisa berarti melambangkan kebebasan gitu kan. Kalau uang, kalau kita punya uang kita bebas untuk membeli A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K elemen. Tapi kalau uangnya diberikan kepada anak-anak atau uangnya diberikan kepada seorang profesor, penggunaan uangnya itu kan akan menjadi sesuatu yang lain kan? Oh iya. That's it. Sure. Ya. Itu di sisi lain, uang itu bisa membuat seorang itu menjadi kondisi ekstatis gitu kan, benar-benar mendapatkan kebebasannya gitu kan. Tapi di sisi lain, uang juga bisa menjadikan manusia itu jadi patetis. Karena dia nggak punya pengetahuan apa nih, apa yang harus aku beli. Kalau kita ngebangunnya ekonomi dulu, kemudian sistem market datang, kecenderungan orang misalkan ini dari Amerika, kita akan contoh di era Soeharto kan menghentikan proyek-proyek pembangunan rel kereta karena di Amerika ada produsen mobil atau apa dan kawan-kawan kan, maka dia bangunnya bangunnya jalan gitu kan. Nah, in the decision produk mobil yang di Indonesia itu akan semakin banyak ketika masyarakatnya itu sudah dalam kondisi makmur, kecenderungan mereka akan membeli mobil. That's it. Semakin orang kaya, semakin dan pengetahuannya itu semakin rendah, itu semakin
mungkin untuk tetap jadi consumer maksudnya tuh objek di dalam sebuah sistem kapitalis. Enggak. Tesis aku tadi kan bilang apa? Pemberdayaan ekonomi, nah itu nanti diikuti oleh pendidikan keuangan yang Itu kan berarti kan ekonomi mendahului kesadaran kan? bukan. Dalam artian ada yang namanya, aku lupa bahkan namanya, tapi kan segitiga psikologi itu kan yang mana manusia akan memenuhi kebutuhan sandang pangan papannya dulu, baru dia akan bertahap bisa sampai bahkan yang puncaknya aktualisasi diri. Oh, gitu Maslow kan. itu Maslow ya, makanya Itu pasti orang kapitalis. Maslow itu adiknya Mas Hai. tapi dalam artian ada kebenaran bahwa mereka tidak menempatkan politik dengan tanda kutip sebagai prioritas ketika masih terdesak dalam kebutuhan sehari-harinya. Kalau perutnya mah kosong lapar gitu. Dan kembali ke tadi ya, kalau kita bicara yang tadi soal kopi ya, dalam artian itu tukang kopi memang sudah mahir dalam bagaimana dia mengimajinasikan kopi. Beda lagi dengan masyarakat yang tadi dikondisikan mereka terdepolitisasi gitu. Jadi mereka tidak, kita bicara soal imajinasi dan pertarungan ide yang terus berjalan gitu. Dan bagaimana tadi betul struktur kapitalis selalu berusaha untuk punya hegemoni sampai ke dalam isi benak kita gitu. Bagaimana mereka dikondisikan untuk tidak memiliki imajinasi itu gitu. Sama halnya dengan Ini enak kalau nggak pakai gula gitu. Kayak orang Inggris gitu loh minum teh. Dikondisikan mobil sebagai simbol kemajuan, dan itu kan makanya dari itu ini adalah pertarungan hegemoni imajinasi gitu. Dan ketika kita bicara soal ekonomi, pemberdayaan ekonomi, mungkin ada logika pasar yang perlu dibongkar justru gitu. Karena ini yang membedakan kondisi Indonesia sama misalkan macam Rusia pra revolusi gitu kan. Ketika mereka tanahnya susah gitu kan, tanah Rusia sama sini kan gampang di sini untuk menghasilkan gitu kan. Justru di sini ada kondisi pra uang gitu kan, kondisi pra uang yang masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Dan problem dari sistem sekarang kan ketika tanah tadinya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masing-masing, justru dicabut tanah itu dari mereka, disuruh menanam tumbuhan komoditas, justru mereka nggak terpenuhi kebutuhan sendiri gitu kan. Jadi bahkan dengan tanda kutip pemberdayaan ekonomi itu bisa dikatakan tidak, lebih memungkinkan dengan prasyarat Indonesia dan tanahnya itu gitu. Dalam artian bahkan mungkin belum bisa tidak harus kaya secara uang, tapi setidaknya mengembalikan bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri, kesejahteraan gitu, kesejahteraan yang bahkan tidak harus diikuti dengan jumlah nominal uang gitu. Mungkin ya. Iya. Kalau aku masih setuju dengan Hannah Arendt sama Jürgen Habermas gitu kan. Politis itu selalu anti dengan ekonomi. Gimana ada ekonomi, di situ tuh selalu ada struktur kuasa gitu kan. Seperti kata Ricoeur, kekuasaan adalah luka dalam politik. Gue pikirin kamu lagi mikir. Enggak, udah. Ya makanya kan uang adalah nilai yang bisa dikendalikan oleh bank pusat dan bank sentral gitu. Oke, aku punya pertanyaan. Dari pendidikan versus keuangan sekarang di zaman sekarang, mana yang lebih penting sekarang? Kalau aku bahkan nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun aku tetap jawabannya satu pendidikan. Pendidikan itu nggak harus kuliah gitu ya, pendidikan. Orang kita baca huruf aja pendidikan kan? Atau setidaknya ini aku mungkin agak jauh ya, tapi saya pendidikan di mana masyarakat memahami konteks lingkungan terdekatnya sendiri gitu. Karena konteks pendidikan sekarang kan sangat-sangat standar secara nasional, dan itu justru menjauhkan kita dari alam dan lingkungan kita. Dan
mungkin pendidikan mendahului keuangan karena justru kita tadi kan mau detach dari logika market tadi itu. Dalam artian pendidikan untuk mengolah lahannya sendiri supaya ketika mereka mengolah lahannya sendiri bisa menghasilkan kebutuhannya sendiri gitu. Kalau aku pendidikannya harus diinov sih ya, pendidikan yang seperti yang Freire yang membebaskan manusia gitu kan. Seperti apa itu, Pak? Explain. Seperti apa? Explain. Yang Pendidikan ini yang membebaskan kan? Iya. Iya, jelasin dulu. Udah. Pendidikan sebagai alat untuk membebaskan diri dari kemiskinan juga kan. Iya. Ya salah satu ini kebebasan ini